Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel TMV. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara kita melaporkan SPT ataupun pajak tahunan untuk PNS. Dan ini terkhusus untuk yang lebih dari 60 juta per tahun. Bagaimana caranya? Baik, kita ikuti video berikut. Yang pertama kita ketik DJP online. Nah, di sini sudah ada, kita klik atau kita enter dan kita klik yang paling atas DJP online. Baru kita masukkan NPWP yang bersangkutan dan kemudian masukkan passwordnya. Jangan lupa untuk mengetik kode verifikasi yang ada di samping, kita sesuaikan. Baru setelah itu kita gabung. Kita tunggu. Nah, di sini profil, jangan lupa untuk profil itu statusnya sudah valid. Kalian bisa cek untuk nama, NPWP, NIK dan seterusnya. Kalau sekiranya sudah valid atau sudah sesuai, baru kita klik lapor. Nah, di sini dalam pelaporan kita langsung klik e-filing ya, e-filing yang ada di sini. Mengisi langsung ya, ketik e-filing. Nah, kemudian selanjutnya kita klik buat SPT. Kita masuk. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban pekerjaan terpisah? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, tentu ini kita lihat melalui form A2. Kalau di atas 60 juta maka kita tidak, dan bila di bawah 60 juta dalam setahun itu klik ya. Karena di sini kita klik tidak karena di atas 60. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir, ada 3 opsi di sini. Kalau saya menggunakan opsi yang kedua dengan panduan, kita klik. Nah, di sini langsung kita klik dengan panduan, kita masuk. Nah, pertama kita pilih tahun pajak 2022 dan kita klik normal. Apabila kita melakukan pembetulan maka kita lakukan pembetulan, tapi di sini kita buat normal saja karena tidak pembetulan. Kita klik lanjut. Di sini daftar pemotong pungutan BPH. Nah, karena sudah pernah melakukan rekaman di sini sudah ada, tapi kita coba untuk lihat tambah ya. Di sini kita jenis pajak pasal 21, kemudian NPWP pemotong pajak kita bisa lihat di form A2 sebagai berikut. Kita bisa lihat untuk form A2 kita bisa minta pada bendahara pada instansi masing-masing, dan setelah kita isi sebagai berikut, kita lihat untuk NPWP bendahara berada di sebelah kanan atas form A2 seperti yang dalam lingkaran merah. Nah, di sini kita masukkan nomor NPWP bendahara tersebut. Kita masukkan. Setelah kita masukkan dalam NPWP, maka nama pemotong atau pemungut pajak akan muncul secara otomatis. Kita coba klik, muncul otomatis nama pemotong pajak. Kemudian setelah muncul di sini baru kita isikan nomor bukti pemungut pajak ya. Pemungutannya berada di form A2, nomor buktinya yaitu berada di paling atas form A2, yaitu seperti pada nomor kop surat. Nah, di sini kita baru bisa isikan ke dalam nomor buktinya. Kita isi dulu. Karena di sini sudah pernah saya isi atau saya tuliskan maka sudah terekam, kita tinggal klik. Terus kemudian kita isi tanggal pada bukti pemungutan atau pemotongannya. Nah, di sini tanggalnya bisa kita lihat berada di form A2 yang paling bawah seperti berikut. Sesuai dengan form A2 yang ada di paling bawah dalam tanda merah di sini. Kemudian kita isikan tanggal bukti pemotongannya di sini, kita klik.
kita masukkan sesuai dengan tanggal yang ada di dalam form tersebut. Kita klik di sini Januari ya, sesuai dengan tanggal. Oke, setelah itu baru kita masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut yang ada dalam form A2 seperti berikut. Karena di sini dalam form A2 untuk dipotongnya kosong, artinya tidak ada, maka di sini juga akan kita isi 0 ya, sesuai dengan form A2. Karena di sini sudah ada, maka kita sudah lanjut berikutnya. Terus di sini kita isi masukkan netonya sesuai dengan yang ada dalam form A2-nya, netonya ada berapa atau jumlah neto dalam 1 tahun. Kita lihat dalam jumlah neto di form A2 ada 61349,335. Kita isikan. Setelah terisi maka kita klik lanjut dan kemudian kita apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri ya, tidak ya, kita tidak. Klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Terus kita klik selanjutnya lagi. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajak yang sudah dipotong? Tidak. Dan selanjutnya adalah pengisian harta dalam 1 tahun ini. Apabila kita mau menyamakan seperti tahun yang lalu, maka kita klik SPT tahun lalu, maka dia akan muncul seperti ini. Atau mungkin kita tidak sesuai dengan tahun lalu, maka kita bisa klik hapus atau kita bisa klik ubah. Nah, karena sudah sama kita lanjut. Nah, kemudian apakah Anda memiliki utang? Tidak. Baru kita klik lanjut. Apakah Anda memiliki tanggungan? Ya. Kalau sesuai dengan tahun lalu maka kita klik SPT tahun lalu. Tapi kalau kita mau buat sesuai yang sekarang maka kita klik tambah. Kita isikan nama orang tersebut, suami atau istri. Kemudian klik isi nick, nama istri atau suami. Kemudian nama hubungan keluarganya, dia istri atau suami, dan pekerjaan. Baru kita simpan, maka kita simpan. Nah di sini kita lanjut karena sudah ada. Klik lanjut. Apakah Anda membayar zakat? Tidak ya, kita tidak isi. Kita lanjut. Status kewajiban pekerjaan perpajakan ini di sini kawin ya. Kemudian kita sebagai keluarga atau kepala keluarga. Nah di sini yang paling pokok penghasilan tidak kena pajak. Nah karena di sini ini adalah untuk nama anak atau tanggungan anak. Karena tanggungan anak ada 2, maka kita isi 2. Nah, kita sesuaikan pada form A2 seperti berikut. Di sini status K dan untuk tanggungan anak 2. Maka kita sesuaikan di situ sesuai dalam form A2. Maka kita lanjut. Nah, di sini apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan LN? Kita tidak. Kita klik lanjut. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kita kosongkan aja. Kita lanjut. Klik lanjut. Dan berikutnya penghitungan pajak penghasilan PPN. Nah, di sini secara otomatis akan muncul, kita sesuaikan aja yang ada dalam form A2 tadi. Akan secara otomatis masuk di sini dan kita tidak bisa diubah lagi. Langsung kita lanjut selanjutnya ya. Di sini kita lihat apakah nihil. Kalau memang sudah nihil maka kita bisa lanjut. Nah, selanjutnya proses kurang atau lebih bayar, kita lanjut aja. Nah, di sini kita pilih opsi setuju atau agree dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi. Nah, intinya kita klik setuju saja. Kita lanjut. Kemudian kita lihat cek kembali untuk tahun pajak dan kemudian pembetulan, SPT-nya nihil dan seterusnya. Untuk mengambil kode verifikasi maka kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada 2 opsi, yaitu menggunakan email atau menggunakan nomor. Kita menggunakan email saja, kita klik sukses, maka kita klik ya. Nah, di sini
kita lihat atau buka email yang masuk untuk mendapatkan kode verifikasi dari hasil yang kita klik tadi ya. Maka kita buka email kita. Di sini kita buka email yang masuk sesuai dengan SPT yang kita kirimkan tadi. Maka kita ambil kode verifikasinya. Ya, di sini kita sudah muncul e-filing, kita buka e-filing untuk ambil verifikasi. Kita klik. Nah, di sini kode yang akan kita buka ya. Kita bisa copy pastekan ke dalam verifikasi yang tadi. Nah, ini bisa kita ketik atau kita bisa copy paste. Nah, di sini selain menggunakan laptop untuk kode verifikasi bisa kita buat atau buka menggunakan HP. Kita pastekan dan kirim SPT. Kita kirim untuk pembuatan SPT-nya. Ya, kita sudah masuk atau kita sudah terkirim untuk verifikasi. Nah, penghasilan Anda di bawah FTKP. Artinya kita tutup sajalah infonya dan kita bisa beri centang puas. Nah, seperti itu untuk pembuatan DJP ataupun pelaporan SPT PNS tahunan dalam DJP online. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.